Apakah ada yang namanya keberatan nama? Sehingga kalau dikatakan oleh sebagian masyarakat, anakmu ini keberatan nama, makanya suka sakit, ganti aja namanya. Yang demikian dilihat dari dua sisi. Antara yang sesuai dengan syar'i dengan yang hanya sekedar adat istiadat. Keberatan nama itu ada, tetapi dengan dua sisi. Antara yang benar-benar sesuai syar'i dengan yang hanya adat istiadat. Yang sesuai syar'i, contohnya nama yang terlalu berat untuk dia karena itu diharamkan dalam agama. Seperti menamakan anak Malikul Amlak, Raja Diraja. Ini keberatan nama karena Raja Diraja siapa? Allah Ta'ala. Maka diharamkan di dalam Islam punya nama Raja Diraja. Atau dengan bahasa apapun. Kalau bahasa Arabnya Malikul Amlak, bisa jadi ada orang namanya King of the King atau Raja Diraja, atau dengan bahasa Jawa apapun. Itu tidak boleh karena hanya Allah yang berhak menyandang predikat sebagai rajanya para raja. Contoh yang juga tidak boleh karena keberatan, dan ini dimakruhkan. Bukan haram, tapi makruh. Tidak disukai. Yaitu nama-nama yang terlalu berlebihan, yang terlalu berat untuk seorang muslim menyandangnya. Misalnya nama Syamsuddin, mataharinya agama. Nasiruddin, penolong agama. Komaruddin, mataharinya agama. Karena apalagi orang di zaman sekarang, tidak mungkin dia menyandang status seperti itu. Termasuk juga yang tidak disukai nama Muflih. Karena seorang manusia tidak mungkin selamanya muflih. Pasti ada kalanya dia sedih. Pasti ada kalanya dia rugi. Ada kalanya dia tidak berhasil. Maka nama ini terlalu berlebihan. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Ada yang menceritakan bahwa Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Seandainya boleh diganti, maka saya ganti. Tapi ini pemberian orang tua. Maka yang paling bagus, nama itu adalah Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama yang setelah Abdu ditambahkan dengan nama-nama Allah. Begitu juga nama-nama Nabi. Nama-nama yang kontennya baik. Tapi tidak usah berlebihan. Pernah ada orang disuruh ganti namanya oleh Nabi. Karena dia punya nama Abdun Nabi. Hambanya Nabi. Padahal manusia itu bukan hamba Nabi. Hambanya siapa? Hamba Allah. Maka Nabi ganti namanya menjadi Abdul Ghani. Mirip-mirip dengan Abdun Nabi, diganti jadi Abdul Ghani. Ketemu dengan orang namanya Abdul Rasul. Hambanya Rasul. Maka Nabi ganti dia namanya jadi Abdul Ghafur. Nah ini secara syar'i. Adapun yang secara adat istiadat namanya udah bagus. Tidak melanggar Islam. Misalnya dia namanya Abdullah Faqih misalnya. Atau Abdullah Jamil. Terus suka sakit. Tetangganya bilang ini ganti aja namanya, terlalu berat. Maka yang seperti ini hanya sebatas adat istiadat karena tidak dilandasi dengan syariat. Yang seperti itu orang tuanya tidak perlu ganti nama. Tidak perlu ganti namanya. Apa yang perlu dilakukan orang tuanya? Satu, baca-baca buku-buku yang berkaitan dengan pola asuh dan pendidikan anak. Yang kedua, sering-sering dengarkan podcast atau dengarkan ceramah-ceramah berkaitan dengan pendidikan anak. Karena ada juga orang yang ganti nama, katanya namanya keberatan, soalnya anaknya hiperaktif. Padahal ini bukan soal nama, tapi memang anaknya hiperaktif karena orang tuanya kurang bisa didik. Kemudian bisa juga diperhatikan makanannya. Karena bisa jadi anak itu hiperaktif karena lantaran makanan yang dikasih. Misalnya anak yang pagi hari dikasih makan roti tawar, dikasih meses, lalu disiram susu kental manis. Dibandingkan dengan anak yang makannya telur rebus. Biasanya yang manis-manis pagi hari itu susah fokus belajar dan hiperaktif. Karena makanannya yang seperti itu. Jadi orang tua juga perhatikan asupan makanan buat anaknya seperti apa. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan, nama yang disuruh ganti karena dianggap keberatan itu ada dua, ada sisi syar'i, ada sisi hanya adat istiadat. Yang bisa diganti adalah yang melanggar sisi syar'i.